Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Program Wajah Indonesia hadir khusus menjadi pandangan dan gagasan membangun Indonesia. Metro TV menampilkan parade visi para tokoh pilihan dan komitmen anak bangsa terbaik. Inilah Wajah Indonesia melawan pandemi. Hari ini seluruh elemen bangsa tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita mau tidak mau harus berubah dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Namun, haruskah kita menyerah begitu saja? Tentu tidak. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari tokoh-tokoh terbaik bangsa yang telah berkontribusi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya ialah pemerintah sebagai tatanan teratas memiliki peranan besar dalam mengatasi pandemi COVID-19. Melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 yang digerakkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Apa saja data-data terbaru yang harus kita ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa sekalian, pada awalnya kita semua tentu merasakan betapa paniknya kita menghadapi COVID yang melanda di tanah air, yang sebelumnya terjadi di Wuhan, Tiongkok. Pemahaman tentang COVID masih belum utuh. Para pakar juga masih sering menyampaikan penjelasan yang berbeda-beda. Relatif kita sangat panik karena pada saat itu kelengkapan infrastruktur kita dan juga sumber daya masih belum memadai. Jumlah dokter kita ternyata masih jauh di bawah standar WHO yang mencapai 220.000 dokter untuk melayani 270 juta warga negara kita. Dan juga dokter spesialis kita jumlahnya kurang dari 36.000. Bahkan dokter paru kita kurang dari 2.000 orang. Artinya satu orang dokter paru harus melayani setara dengan 135.000 warga negara kita. Ruangan-ruangan ICU di rumah sakit juga masih belum siap. APD masih sangat terbatas, termasuk juga obat-obatan dan prasarana lainnya seperti ventilator. Pada awal bulan Maret dan April, kasus aktif mencapai 81,50% dan angka kematian hingga mencapai 8,64%. Sedangkan angka kesembuhan masih berada di bawah 10%. Bapak Presiden melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID. Kami di sini mencoba untuk menghimpun semua komponen, semua kekuatan bangsa kita. Baik tenaga medis, para dokter dan perawat, para pakar di bidang epidemiologis, pakar di bidang kesehatan masyarakat, dan pakar-pakar lainnya. Pemerintah dengan sigap langsung mengambil langkah-langkah. Bapak Presiden pada tanggal 23 Maret meresmikan Rumah Sakit Wisma Atlet dengan kapasitas mencapai 12.000 bed, dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang mungkin terbesar di kawasan Asia Tenggara. Didukung oleh 3.000 tenaga kesehatan, dokter, perawat. Selain itu, pemerintah juga telah merujuk 755 rumah sakit di seluruh Indonesia, serta membangun rumah sakit darurat di Pulau Galang dan juga rumah sakit Indrapura di Surabaya, masing-masing berkapasitas 400 bed. Prinsip pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga agar masyarakat tidak terpapar COVID-19 tetapi juga tidak terkapar akibat PHK. Ini penting untuk menjaga emosi dan juga kesehatan masyarakat, mengingat mereka yang terkapar karena PHK berpotensi akan kehilangan pekerjaan
akan membuat moral turun dan berakibat kepada daya beli terbatas sehingga tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dalam rangka juga menghadapi wabah COVID ini. Saat ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memiliki 8 target. Yang pertama adalah melindungi kelompok rentan, yaitu lansia, komorbid, dan tenaga kesehatan. Pengalaman 8 bulan terakhir juga telah memberikan sebuah informasi yang berharga, yaitu pasien dengan gejala ringan bisa mencapai kesembuhan 100%, angka kematian 0%. Sedangkan pasien dengan gejala sedang, angka kematian mencapai 2,6%. Selanjutnya, pasien dengan gejala berat mengalami kematian mencapai 5,5% dan pasien dalam fase kritis mengalami kematian 67,8%. Ini menunjukkan bahwa semakin cepat seorang masyarakat diketahui memiliki COVID atau terpapar COVID atau sudah positif COVID, maka perawatan harus segera dilakukan agar fasenya tidak meningkat ke yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita akan bisa melindungi lebih banyak warga negara kita. Bapak Presiden memerintahkan kepada Satgas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga kami menyiapkan sejumlah fasilitas yang ada di seluruh kota-kota, terutama kota-kota yang memiliki kasus positif yang terbanyak, termasuk juga menyiapkan hotel untuk perawatan atau isolasi mandiri bagi masyarakat yang OTG atau sudah terkonfirmasi COVID namun tidak menunjukkan gejala. Setelah Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan tentang perubahan status PSBB dari PSBB transisi menuju PSBB yang lebih diketatkan lagi, Bapak Presiden menugaskan sejumlah menteri dan juga kepala lembaga untuk bekerja keras bagaimana menekan kasus tersebut. Oleh karenanya, saat terjadi puncak tanggal 13 September 2020, di mana kasus aktif Indonesia berada pada posisi 25%, kita bekerja keras seluruhnya. Kemudian setelah 1,5 bulan, kita lihat angka kasusnya menurun sangat jauh sekali, yaitu sekarang berada pada posisi 12,75%. Dan ini berbanding terbalik dengan kasus aktif global, di mana sebelumnya kasus aktif global berada di bawah Indonesia, tetapi hari ini meningkat pesat sekali. Sejumlah negara mengalami peningkatan kasus, bahkan beberapa negara sudah masuk pada fase gelombang kedua dan ketiga COVID. Demikian juga angka kesembuhan. Kita melihat pada tanggal 13 September, angka kesembuhan kita masih berada di bawah global, yaitu 71,96%. Namun hari ini tanggal 5 November 2020, kasus kesembuhan kita telah mencapai 83,88%, jauh di atas angka kesembuhan global. Tentunya ini merupakan suatu prestasi yang sangat mengembirakan. Tidak terlepas dari perjuangan para dokter, para tenaga perawat, dan semua komponen bangsa yang telah bekerja keras, termasuk dalam upaya-upaya pencegahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dibantu oleh segenap komponen, terutama tokoh-tokoh yang ada di daerah, sampai ke tingkat RT RW, bahkan para relawan. Para pemirsa sekalian, target yang ketiga adalah meningkatkan jumlah testing dan pemerataan di seluruh provinsi, termasuk juga kontak tracing, tracking, dan treatment. Pada awal kasus, kita hanya punya satu laboratorium yang terpusat di Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Namun hari ini telah berkembang menjadi 422 laboratorium. Pada awalnya juga, kemampuan pemeriksaan spesimen hanya 500-an spesimen per hari. Namun pada hari ini kita mampu melakukan pemeriksaan sudah mencapai di atas 35.000 spesimen per hari. Dan kita telah bisa mencapai 82% dari target yang ditetapkan oleh WHO. Tentu dibutuhkan kerja keras dan juga keseriusan dari seluruh pihak untuk bisa mendekati atau mencapai target yang ditetapkan oleh WHO, termasuk juga pemerataannya ke seluruh provinsi. Target yang keempat
adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam program vaksinasi. Bapak Presiden telah menugaskan sejumlah menteri untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh vaksin. Namun sekali lagi, Bapak Presiden menekankan bahwa sebelum vaksin ini diberikan kepada masyarakat, vaksin terbaik adalah protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Demikian juga Satgas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak lainnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan reagen, termasuk mesin PCR dan APD dalam rangka mendukung kegiatan medis di lapangan. Yang keenam adalah sosialisasi yang masif. Hal ini sangat penting dalam rangka perubahan perilaku karena ada 17% warga didukung oleh Di tengah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam, bahwa Indonesia juga merupakan negara dengan wilayah rawan bencana. Berbagai ancaman bencana mulai dari peristiwa geologi, vulkanologi, hidrometeorologi mungkin saja terjadi dan berulang. BNPB selain berfokus pada penanganan COVID-19 tetap melakukan pemantauan maupun dukungan terhadap wilayah kabupaten kota yang berpotensi mengalami kejadian bencana alam. Dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Kembali lagi bersama kita, Kepala BNPB, Doni Monardo. Para pemirsa sekalian, bencana adalah peristiwa yang berulang. Suatu bukti bahwa flu Spanyol yang terjadi pada periode 1918 hingga 1919. Korban jiwa di wilayah Jawa dan Madura yang saat itu masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda mencapai 4 juta orang. Pada awalnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menekankan pada aspek medis semata. Tetapi berjalannya waktu mengalami perubahan, yaitu dengan pendekatan kepada budaya. Pendekatan yang berbasis kearifan lokal melalui kegiatan-kegiatan budaya. Tidak hanya pandemi, bencana lain sering mengancam wilayah nasional kita yang berada di Ring of Fire, di wilayah cincin api. Baik itu ancaman dari geologi, vulkanologi, dan hidrometeorologi. Ancaman terjadinya gempa bisa melanda wilayah nasional kita kapan saja. Para pemirsa sekalian, selain ancaman gempa dan tsunami, kita juga dihadapi dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia setiap tahun. Termasuk juga banjir bandang, dan tanah longsor, angin puting beliung, abrasi pantai yang juga hampir terjadi setiap tahun. Atau akhir tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh BMKG, kita akan menghadapi La Nina, di mana curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya. Saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan agar seluruh daerah, tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melakukan apel kesiapsiagaan, mengecek perlengkapan, mengecek material, dapur lapangan, obat-obatan, segala sesuatu yang kiranya dapat memberikan bantuan ketika bencana terjadi. Bekerja sama dengan semua pihak untuk menyiapkan berbagai macam fasilitas, baik milik pemerintah maupun milik swasta, termasuk juga menyiapkan tempat-tempat penginapan dan hotel di wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak memiliki tempat penampungan sementara. Semuanya ini adalah dalam rangka mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan pada saat berada di pengungsian. Bencana adalah urusan bersama. Kolaborasi pentahelix berbasis komunitas harus menjadi modal sosial kita. Ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong yang telah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa kita dan nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Para pemirsa sekalian, ibarat rangkaian kereta api.
lokomotif saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku kepala negara. Kita berada pada rangkaian gerbong yang berbeda, namun berada pada rel yang sama untuk menuju ke satu tujuan. Kami yakin dengan kebersamaan, dengan semangat gotong royong, dan juga dengan saling membantu dan saling mendukung, kita akan bisa lebih baik menghadapi COVID di masa yang akan datang. Salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka. Terima kasih Anda masih bersama Wajah Indonesia dengan tema Melawan Pandemi. Mayoritas tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat, masih berpusat 98,9% di Pulau Jawa. Sisanya sekitar 1,1% di luar Pulau Jawa. Rasio dokter dengan penduduk Indonesia tentu belum sebanding. Dan ketidakseimbangan jumlah ini telah mengorbankan banyak jiwa, termasuk mereka tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat punya peran besar untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa kita. Seperti apa caranya? Kita saksikan pemaparan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Mencermati update penularan COVID-19, sudah lebih 7 bulan ini berjalan pandemi COVID-19. Tapi masih belum menunjukkan puncak pandemi, bahkan pertambahan kasus positif masih sekitar 4.000 orang per hari. Masih ada 17% orang yang yakin tidak mungkin dan tidak akan tertular oleh COVID-19. Bahkan masih ada warga kita yang masih mempercayai dan yakin COVID ini tidak ada. Sebuah konspirasi atau bahkan mungkin ini hanya sekedar bisnis kelompok tertentu. 17% itu setara dengan 45,7 juta penduduk Indonesia yang tidak percaya adanya COVID-19 ini. Faktanya menunjukkan bahwa dari 218 negara yang terjangkit seluruh dunia akibat pandemi ini, ada lebih dari 43 juta orang yang terinfeksi seluruh dunia. Bahkan 1 juta lebih orang sudah meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, angka terinfeksi orang di Indonesia sudah melebihi angka 350.000 dengan angka kematian yang cukup tinggi yaitu 13.000 lebih orang yang meninggal akibat terinfeksi virus. Mencermati peta zonasi, kabupaten atau kota yang terdampak atau terjangkit COVID-19, hampir seluruh provinsi dan seluruh kota di Indonesia terinfeksi. Hanya sekitar 3-4% saja kota-kota di Indonesia ini yang tidak ada kasus dan tidak terdampak. Artinya, ini menunjukkan bahwa pandemi COVID ini sudah menjalar ke seluruh negeri kita di Indonesia ini. Selanjutnya, menurut data rekap per provinsi yang banyak terkena atau terdampak COVID-19, memang paling banyak di daerah Jawa seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ada beberapa wilayah di luar Jawa yang juga cukup tinggi. Makanya Bapak Presiden menargetkan ada 8-10 wilayah yang zona merah atau zona hitam untuk dilakukan percepatan penanganan COVID dan menjadi prioritas utama. Dan kalau kita melihat data konfirmasi positif kasus COVID-19, angka terinfeksinya atau positif terkena COVID-19 ini masih tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Masih berkisar per hari di angka 3.000 sampai 4.000 kasus. Ini menunjukkan bahwa positif terhadap COVID-19 ini masih terus tidak menunjukkan angka-angka yang menurun dari waktu ke waktu. Serta data yang dinyatakan meninggal, alhamdulillah ya. Waktu pertama kali Indonesia ini masih di angka 8-9%, sekarang sudah bisa menurun sampai di angka 3,4% sampai 3,5%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan upaya menekan kematian cukup berhasil. Sekarang kita melihat tingkat kepatuhan responden selama seminggu terakhir di bulan Oktober, terutama saat berada di luar rumah. Untuk memakai masker memang cukup menggembirakan, tapi masih ada hampir 10%
masyarakat kita yang belum mematuhi. Kemudian penggunaan disinfektan misalnya. Akan hampir 30% masyarakat kita yang tidak patuh. Termasuk juga melakukan cuci tangan selama 20 detik dengan sabun, masih menyisakan sekitar 25% yang masih tidak mematuhi. Menjaga jarak, hampir 30% masyarakat kita banyak yang tidak mematuhi, termasuk menghindari kerumunan, 24 sekian persen itu belum mematuhi dengan baik. Alasan tidak memenuhi protokol kesehatan beragam, tapi kebanyakan 50% yang patut kita sayangkan, masyarakat kita ini masih menganggap dia tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena seolah-olah tidak ada sanksi terhadap yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini sangat disayangkan, sehingga operasi justisi, operasi penertiban itu lebih dikuatkan lagi supaya masyarakat mengerti bahwa ada sanksi untuk penerapan protokol kesehatan itu bisa dipatuhi dengan baik. Meskipun ada angka yang cukup tinggi, sekitar 30% lebih masyarakat kita ini tidak mematuhi protokol kesehatan karena dianggap mengganggu saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan strategi yang baik ya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kenapa? Center of gravity dari kasus COVID-19 ini adalah pada unsur penularannya. Karena COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Strategi pemutusan rantai penularan COVID yang pertama adalah penemuan kasus yang cepat dan penanganan yang tepat, yaitu dengan apa yang disebut dengan 3T, testing, tracing, dan treatment, disertai dengan isolasi. Mengetahui dan menemukan orang yang sakit, kemudian kita isolasi, dan masyarakat kita yang belum mematuhi. Kemudian penggunaan disinfektan misalnya. Akan hampir 30% masyarakat kita yang tidak patuh. Termasuk juga melakukan cuci tangan selama 20 detik dengan sabun, masih menyisakan sekitar 25% yang masih tidak mematuhi. Menjaga jarak, hampir 30% masyarakat kita banyak yang tidak mematuhi, termasuk menghindari kerumunan, 24 sekian persen itu belum mematuhi dengan baik. Alasan tidak memenuhi protokol kesehatan beragam, tapi kebanyakan 50% yang patut kita sayangkan, masyarakat kita ini masih menganggap dia tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena seolah-olah tidak ada sanksi terhadap yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini sangat disayangkan, sehingga operasi justisi, operasi penertiban itu lebih dikuatkan lagi supaya masyarakat mengerti bahwa ada sanksi untuk penerapan protokol kesehatan itu bisa dipatuhi dengan baik. Meskipun ada angka yang cukup tinggi, sekitar 30% lebih masyarakat kita ini tidak mematuhi protokol kesehatan karena dianggap mengganggu saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan strategi yang baik ya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kenapa? Center of gravity dari kasus COVID-19 ini adalah pada unsur penularannya. Karena COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Strategi pemutusan rantai penularan COVID yang pertama adalah kasus yang cepat dan penanganan yang tepat, yaitu dengan apa yang disebut dengan 3T, testing, tracing, dan treatment, disertai dengan isolasi. Didukung oleh Jika berbicara mengenai pandemi COVID-19, saat ini tumpuan harapan besar masyarakat dunia adalah adanya vaksin yang pasti. Apa saja yang bisa kita ketahui tentang vaksin COVID-19? Kita akan simak pemaparan dari Direktur PT Bio Farma, Hanesti Bashir. Kami adalah perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global
yang memiliki peran untuk menyediakan serta mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui spirit BUMN untuk Indonesia yang terimplementasikan pada core value BUMN akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Bio Farma memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran penyakit menular di nasional dan global. Perjalanan panjang kami bermula pada tahun 1890 di masa pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan lembaga pengembangan vaksin negara atau Parks Vaccinogen di Batavia yang memiliki fungsi sebagai laboratorium untuk melaksanakan penelitian-penelitian beberapa penyakit menular di Hindia Belanda seperti cacar api atau smallpox. Portofolio produk kami telah berhasil menjawab tantangan dunia untuk memberantas beberapa penyakit pandemi seperti cacar api pada dekade tahun 1980, eradikasi polio di Indonesia pada tahun 2014, serta berhasil mengeliminasi beberapa penyakit di Indonesia seperti tetanus maternal dan tetanus neonatal pada tahun 2016. Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Indonesia dalam mendapatkan produk kesehatan, PT Bio Farma Persero diresmikan menjadi induk holding BUMN Farmasi pada awal tahun 2020 dengan anggota PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Pembentukan holding BUMN Farmasi ini dapat memperkuat kemandirian industri farmasi nasional dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi demi mendukung ekosistem farmasi di masa yang akan datang, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami menjadi yang terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 seperti pembuatan real-time polymerase chain reaction, terapi plasma konvalesen, pembuatan virus transport media atau VTM, pembuatan mobile lab BSL-3 untuk keadaan emergensi, pengembangan vaksin COVID-19, serta menyediakan obat terapi COVID-19. Begitu juga dengan anggota holding farmasi kami, yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk yang sudah mampu memproduksi dan menyediakan obat yang digunakan dalam protokol pengobatan dan penanganan COVID-19 berupa Favipiravir buatan Kimia Farma dan Oseltamivir, Desrem, Remdesivir buatan Indofarma yang sudah ada di pasaran. Berbicara mengenai pengembangan vaksin COVID-19, saat ini seluruh dunia berlomba-lomba untuk mencari vaksin COVID-19 yang dipercaya menjadi solusi dalam masa pandemi ini, meskipun kita tetap harus mengedepankan prinsip 3M. Data menunjukkan ada hampir 200 pengembangan vaksin yang lagi dilakukan di dunia. Di antaranya 10 sudah memasuki tahap uji klinis tahap 3. Dan ini membuat kita optimis bahwa suatu saat vaksin akan segera kita ketemukan. Pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan seperti kecepatan, efektif, dan mandiri. Kecepatan maksudnya Indonesia harus bisa mendapat akses suplai terhadap vaksin secepat mungkin yang akan digunakan untuk masyarakat Indonesia. Efektif artinya vaksin ini mampu memenuhi kriteria seperti safety, efekasi, dan tentu halal. Serta mandiri adalah untuk menjamin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan vaksin sendiri. Ketiga unsur ini kita terjemahkan dalam 3 strategi, yaitu short term, ini kita melakukan kerjasama dengan Sinovac untuk bisa mengembangkan vaksin yang berdasarkan kepada bahan baku yang kita lakukan kerjasama dengan Sinovac. Untuk yang mid term, kita lakukan kerjasama dengan beberapa lembaga, terutama dengan lembaga Eijkman, di mana kita akan membuat suatu vaksin berdasarkan strain virus Indonesia. Sementara yang long term, kita harus menguasai teknologi yang saat ini berkembang, terutama untuk teknologi baru dalam pengembangan vaksin, seperti adanya teknologi adenovirus, mRNA, DNA, dan lain-lain. Bio Farma sendiri mendapatkan penugasan dari pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 untuk mengadakan vaksin COVID tersebut. Didukung oleh Indonesia dengan tema melawan pandemi.
Sejumlah negara telah sukses dan berhasil mengatasi COVID-19 dengan berbagai langkah serta inovasi untuk mengakhiri krisis ini. Di Indonesia, kini vaksin bagaikan sebuah harapan serta garis pertahanan terakhir dalam menghadapi pandemi. Dengan adanya vaksin, diharapkan mata rantai penyebaran COVID-19 di negeri ini bisa segera diputus dan seluruh aktivitas bisa kembali normal. Lantas sudah sampai manakah vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma dan Sinovac? Kita hadirkan kembali pemaparan dari Direktur PT Bio Farma, Honesty Bashir. Saat ini Bio Farma menggandeng Sinovac untuk pengembangan vaksin COVID-19, di mana vaksin ini dikembangkan dari platform inactivated, di mana virusnya dimatikan dan dijadikan vaksin dan nanti akan diberikan kepada manusia yang akan diharapkan bisa memberikan antibodi pada tubuh penerima yang masih sehat. Alasan kami menggandeng Sinovac. 1. Pengalaman kerjasama vaksin lainnya yang sudah dilakukan dengan Sinovac. Aman, efek sampingnya dapat ditoleransi. Berkhasiat karena mampu menimbulkan antibodi. Bermutu, harga yang terjangkau. Sudah memasuki fase uji klinik tahap 3. Sesuai untuk penduduk Indonesia, vaksinnya dapat diproduksi di Indonesia karena adanya proses transfer teknologi sehingga kita bisa melakukan proses dari upstream sampai ke downstream. Kemudian juga biaya distribusinya yang rendah, kemudian proses distribusi dan penyimpanan suhu vaksin. Kebanyakan produknya sudah mendapatkan PQ WHO serta proven dan fastest dalam produksi. Sebelum vaksin hasil kolaborasi ini dapat digunakan, harus melalui tahap sebagai berikut. Preklinis berfungsi untuk mengevaluasi keamanan produk baru yang diberikan kepada hewan. Ini sudah dilakukan di Tiongkok. Kemudian uji klinis 1 dan 2 sudah dilaksanakan juga di Tiongkok. Uji klinis 1 diberikan kepada sejumlah relawan untuk melihat keselamatan dan jumlah dosis yang diberikan. Kemudian uji klinis 2 diberikan kepada jumlah relawan yang lebih banyak dan untuk melihat khasiat dan efek samping. Serta yang lagi dilakukan yaitu uji klinis tahap 3, ini dilaksanakan secara global dan multi-center, yaitu dilakukan serentak di beberapa 5 negara, yaitu Bangladesh, Brazil, Chili, Indonesia, dan Turki. Jadi Indonesia adalah bagian dari uji klinis global tahap 3 untuk vaksin Sinovac dengan total relawan lebih dari 15.000 orang. Di Indonesia sendiri pun dilaksanakan di Bandung dengan jumlah relawan sebanyak 1.620 orang yang berasal dari multi etnis yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa relawan ada yang berasal dari keturunan Eropa. Uji klinis sendiri berfungsi untuk melihat khasiat dan monitoring efek samping. Dengan demikian, diharapkan bahwa vaksin Sinovac ini bisa cocok untuk multi ras di dunia dan multi etnis di Indonesia. Hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia berdasarkan data 6 November 2020, 1.620 atau semua relawan itu sudah mendapatkan suntikan pertama. Kemudian 1.603 orang relawan mereka sudah mendapatkan suntikan kedua. Dan sekarang kita lagi melakukan proses monitoring terhadap 1.335 orang relawan untuk mendapatkan hasil dari imunogenisitas dan juga efikasi dari uji klinis tahap 3 ini. Setelah uji klinis tahap 3 selesai, Bio Farma akan memberikan laporan imunogenisitas ataupun kekebalan yang muncul pada relawan dengan rentang skor kekebalan tubuh lebih dari 80% kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan penggunaan vaksin COVID-19 dalam masa darurat karena pandemi atau yang dikenal dengan nama Emergency Use Authorization atau EUA. Bahan baku vaksin COVID-19 sendiri akan segera tiba di Indonesia pada bulan November ini sebanyak 15 juta dosis dari total 140 juta dosis yang akan kita terima dalam bentuk bulk ataupun setengah jadi untuk kemudian dilakukan proses filling, packaging, serta kemudian distribusi. Sedangkan sisa dari pengiriman bulk tersebut akan dikirimkan bertahap pada tahun 2021. Secara paralel, akan menyediakan sebanyak 3 juta dosis finish product di akhir tahun ini untuk kebutuhan vaksinasi, tenaga kesehatan, dan juga frontliner. Pada proses inilah terdapat transfer teknologi, terutama pada proses uji stabilitas dan netralitas pada vaksin COVID-19 dari Sinovac. Pendistribusian vaksin ini akan menunggu keputusan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Selain bekerja sama dengan Sinovac, Bio Farma juga akan membuat vaksin merah putih yang akan berkolaborasi dengan lembaga Eijkman yang saat ini kandidat vaksinnya sedang dikembangkan di lembaga Eijkman. Vaksin merah putih ini merupakan konsorsium nasional vaksin yang diketuai oleh Eijkman, disponsori oleh Ristek Green, dan kerjasama dengan Bio Farma. Lembaga Eijkman akan melakukan fungsinya mulai dari identifikasi antigen sampai nanti pembuatan prototipe. Setelah itu akan dilakukan proses lebih lanjut oleh Bio Farma, di mana Bio Farma akan melakukan proses upscaling, melakukan uji preklinis, uji klinis tahap 1 sampai tahap 3, dan kemudian kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita akan segera melakukan proses registrasinya ke Badan POM dan untuk nanti segera dilakukan proses komersialisasi. Pengembangan vaksin COVID-19 ini berbasis rekombinan subunit, berbasis sel mamalia, dan berbasis yeast, yaitu target Gen S dan Gen N. Dalam pengembangan vaksin merah putih ini, kami mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Untuk menjaga kualitas vaksin agar aman, berkhasiat dan bermutu, serta jaminan kehalalan, tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bio Farma, serta LPPOM MUI melaksanakan on-site visit ke fasilitas produksi Sinovac di Beijing untuk melihat proses produksi vaksin COVID-19 yang segera akan dikirimkan ke Bio Farma. Selain itu, Badan POM dan LPPOM MUI juga akan mengadakan on-site audit ke Bio Farma untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 diproses sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat yang baik dan terjamin kehalalannya, baik dari bahan baku, proses, dan produk akhir dari vaksin. Prinsip pendistribusian vaksin COVID-19 tetap akan menunggu badan yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Bio Farma saat ini terus berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia. Bio Farma saat ini terus berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberikan perlindungan bagi penduduk Indonesia. Kita memang memerlukan vaksin ini. Vaksin ini akan memutus mata rantai penularan penyakit menular. Vaksinasi juga merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular yang tidak hanya diberikan kepada bayi, juga diberikan kepada orang dewasa. Ini tujuannya adalah untuk membentuk imunitas kelompok dan menciptakan kekebalan massal. Dan untuk itu dipastikan bahwa Badan POM Indonesia akan selalu mengawasi dan untuk memastikan bahwa semua proses uji klinis yang akan memberikan faktor keamanan, efikasi dan mutu itu benar-benar akan terwujud dalam vaksin COVID-19 ini. Oleh sebab itu, masyarakat jangan khawatir terhadap masalah keamanan, masalah khasiat dan juga mutu dari vaksin tersebut, karena memang ini diproses dan ini diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Terakhir dari kami, inilah upaya dan ikhtiar maksimal kita untuk memutus mata rantai wabah pandemi COVID-19 ini dan untuk menjaga negeri. Itulah pemaparan tokoh-tokoh terbaik bangsa dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih 3 pembicara kita hari ini, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua ID Daeng M. Fakih, Direktur PT Bio Farma Honesty Bashir. Tentunya seluruh langkah yang diambil tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari seluruh elemen bangsa, khususnya masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Marilah kita bersama-sama mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. Mari bersama melawan pandemi. Saya Sumiang, terima kasih Anda telah menyaksikan Wajah Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.